Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini saya mau berbagi informasi seputar Vina Cirebon ya, yang mana sekarang ini ada yang sangat mengejutkan dari Linda. Jadi Linda itu kemarin kesurupan lagi sebelum menjadi saksi di Kapolda Jawa Barat ya, dan dalam kesurupannya si Linda ini menyebut nama si Mel-Mel, yang mana Mel-Mel itu pernah buka suara di akun YouTube-nya siapa ya. Tapi sebelum masuk ke videonya, alangkah baiknya teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Yuk, seperti apa kesurannya, langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Kasus Vina Cirebon. Hari ini tanggal 27 Mei 2024, Polda Jawa Barat akhirnya akan melaksanakan pemeriksaan BAB terhadap saksi Linda yang ditunggu-tunggu oleh rakyat. Pemeriksaan BAB terhadap Linda akan dilakukan hari ini tanggal 27 Mei. Linda akan di BAB kasus Vina. Kita coba dulu percayakan kepada kepolisian dan melihat sejauh mana nanti hasil pendalaman kasus ini ya. Tim kuasa hukum Vina, Hotman Paris dan rekan-rekan akan nanti mendampingi di sana. Ditemani kuasa hukum dan keluarga, Linda mendatangi Polres Kota Cirebon untuk menjalani pemeriksaan, termasuk dimintai keterangan terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Sosok Linda yang merupakan sahabat Vina ini diperiksa penyidik kepolisian sebagai saksi. Polemik dalam kasus kepergian Vina kini menemui babak baru. Tertangkapnya satu DPO yakni Peggy Setiawan alias Peron menjadi angin segar bagi perkembangan kasus ini. Mel-Mel yang menjadi nama baru atas kesaksiannya pada malam kejadian pun saat ini tengah dipertanyakan. Lantaran kesaksian banyak memiliki sisi kejanggalan. Salah satunya yakni dengan menyeret nama Linda yang juga ikut mendalangi kepergian Vina dan pacarnya Eki. Banyak kejanggalan yang diungkap oleh Mel-Mel yang akhirnya membuat publik mencari tahu siapa sosok asli dari Mel-Mel. Dari sebuah akun Faulty Cyber diketahui jika Mel-Mel memiliki nama asli Eko. Lantas benarkah sosok Mel-Mel ini adalah orang terlibat yang pernah disampaikan oleh Hotman Paris? Hasil temuan tim Hotman 911, Vina, almarhumah Vina di Cirebon, yang memerkosa adalah Eko. Pada saat Eko memperkosa, almarhumah masih perawan. Ini menurut berkas perkara. Kejadian tak terduga pun muncul manakala pertemuan perdananya bersama Linda yang merupakan sahabat Vina Cirebon. Linda kembali kesurupan arwah Vina dan ternyata mengungkap fakta mengejutkan jika sosok Mel-Mel merupakan orang yang terlibat dan melakukan tindakan keji pada Vina di tahun 2016 silam. Sontak pengakuan arwah Vina dalam kejadian tersebut membuka babak baru kasus kepergian Vina dan Eki Cirebon yang semakin plot twist. Oh, yang jejak backpacker itu ya? Ya masih suara yang jejak backpacker Mel-Mel itu. Namanya bukan Mel-Mel. Ya, apa namanya? Nggak tahu, tapi itu bilang kan yang kena. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya? Iya. Oh, gitu. Telah lagi itu suaranya. Minta keterangan ke dia. Itu beda pasti. Dia berbelit-belit, dia yang lakuin. Dia ngapain Vina? Dia ngapain Vina? Ikut pukulin, ikut perkosa. Oh, gitu. Jadi si Linda ini mengakui bahwasanya di situ ada nama seorang Mel-Mel, yang mana kalau menurut penuturan si Linda waktu kesurupan, si Mel-Mel ini adalah otak utama dari pembunuhan dan pemerkosaan si Vina ini ya teman-teman. Ini menurut pengakuan si Linda saat kesurupan lagi kemarin sebelum menjadi saksi di Kapolda Jawa Barat ya teman-teman. Halo Mas Mel. Iya, halo.
Nanti Mas Melmel bercerita pakai voice note aja ya, berarti ya, dari awal sampai akhir. Oh iya Mas. Ah, Oh iya siap. tapi saya minta tolong semuanya diceritakan secara sejujur-jujurnya Mas ya. Jangan ada yang disetting, Mas. jangan ada yang digimik-gimikin. Apa yang dialami semuanya diceritakan aja Mas. Jangan dikurangi, jangan ditambahin gitu Mas. Iya siap. Saya pertama kali ingin menanyakan satu hal dulu nih Mas. Pertanyaan pertama yaitu hubungan apa Mas Melmel dengan kedua korban yaitu Vina dan Eki, juga Linda. Ya, selamat malam juga Mas. Ini saya dari saksi yang ada di TKP terakhir. Jadi di sini Mas, saya dengan adik Eki dan Pina itu memiliki hubungan yang sangat dekat ya. Tapi di luar daripada geng motor. Karena adik Eki itu seperti adik saya sendiri. Kalau untuk Linda Mas, itu saya dikenalkan oleh Eki dan Pina. Karena pada malam kejadian itu si Eki nelpon saya bahwa mau menjemput adik Vina. Kalau untuk kenalnya dengan Mbak Linda, ya udah lama sih Mas. Cuma belum pernah yang namanya kita jalan bareng. Yang adanya itu saya dan Eki aja. Jadi ketika Eki punya masalah dengan Pina, Eki cerita dengan saya, curhat. Begitupun dengan Pina, jika dia punya masalah dengan Eki, dia juga curhat sama saya. Jadi ibaratnya itu saya kan paling tertua. Nah, ibarat itu saya paling tertua. Jadi saya kalau ada apa-apa mereka itu, dia itu memberitahu. Oke Mas, bisa diceritakan nggak kronologisnya dari versi Mas Melmel ini pada saat malam kejadian Vina dan Eki di penuh? Jadi di sorenya itu Eki nelpon, Kang ada kegiatan nggak nanti malam? Kalau nggak ada kegiatan, nih aku mau cerita nih, ada masalah dengan Eki, bisa nggak diselesaikan? Tapi saya nggak tahu Mas itu masalah apa. Ya saya pikirkan biasalah anak-anak muda, paling nanti juga teguran lagi. Saya berpikir seperti itu kan. Oh ya sudah Dek, nanti malam kita janjian di mana? Saya bilang gitu kan. Ya udah nanti Akang saya telepon lah, dia bilang begitu. Nah setelah itu Mas, malamnya ini sekitar jam 7:30 itu saya telepon ini si Eki, Dek, jadi nggak kita ini malam jalan? Kalau kamu mau jalan bawa Pina, ya bawa juga dong Linda. Masa Akang sendiri? Tuh guyonan saya kan Mas. Oh iya sudah Kang. Nah, Akang kita janjian tempat biasa. Sekalian nanti kita jemput Pina dan Linda. Ya sudah, oke kita akhirnya meluncur lah. Saya ini kan ketemu dengan si Eki ini. Akhirnya sudah ketemu, kita jemput si Pina dan Linda. Kita sempat jalan-jalan ini. Di alun-alun itu sempat jalan muter-muter. Setelah muter-muter itu kami sempat beli apa ini namanya, minuman lah. Nah ya, Dek kita beli minuman dulu lah, mampir. Nah, akhirnya kita ini mampir beli minuman. Jadi setelah kami mampir beli minuman itu, di situ Pina sempat gelisah tuh. Kang, biar Pina goncengan sama Akang aja lah pulangnya, biar si Linda sama Eki. Tapi mereka berdua kan berdebat, loh kenapa begitu, kan awalnya kita berdua katanya. Nah itu terus saya bilang udah nggak usah ribut, sembarang aja yang mana mau ikut. Saya bilang begitu sama si adik Eki kan. Nah dalam itu ada beberapa motor itu lewat gitu, dia lewat dan terakhir Eki. Nah si Eki ini ngomong, Kang itu Kang kawan-kawannya si Egi gitu. Tapi saya kan nggak kenal sama si Egi yang mana posisinya saat itu. Jadi nggak apa-apa Dek, kita lanjut aja. Wah tuh si Linda ini memang dari awal itu memang sudah ngetik HP terus di atas motor, itu memang sudah ngetik HP terus, entah siapa yang dihubungin.
Setelah itu ya kita lanjut jalan ini. Setelah lanjut jalan ini, pas motor sudah lewat kan, yang tadi tuh saya bilang kawan-kawannya Egi sudah lewat itu, si Egi ngomong, ya nggak apa-apa dek, aman aja. Tuh kami lanjut. Jadi akhirnya nih kami lanjut nih mas, jalan. Rencana schedule-nya kan memang masih mau jalan-jalan ya. Karena berhubung kami sudah jalan itu, kita tuh ngelewatin tongkrongan, kayak nggak salah itu tongkrongan anak motor. Cuma saya nggak tahu lah anak motor dari mana kan, karena kan saya di luar daripada geng motor. Itu si Pina ngomong ke Linda, bilang Pina, kita pulang aja yuk, udah mau malam juga sudah nih, udah mau jam 11, udah bilang begitu. Ya akhirnya saya bilang, iya tuh Neng, kita pulang. Saya bilang begitu kan. Tuh kita pulang. Di jalan perjalanan pulang ini saya sudah ngomong sama si Eki, dek, nanti singgah dulu beli bensin ya, soalnya bensinnya akan mau habis nih. Jadi akhirnya kami singgah nih. Yang singgah itu saya sama Linda, si Eki sama Pina ini lanjut terus. Loh, saya bilang kenapa itu kok Eki jalan terus, tak suruh si Linda hubungin si Eki. Saya bilang coba hubungin Eki itu, telepon, jangan dulu pulang sebelum kita datang. Saya pikirkan sudah mereka ini menuju rumahnya Pina toh. Jadi maksud saya itu nunggu di rumah Pina. Maksud saya kalau memang dia sudah duluan sampai. Jadi iya Kang, udah saya telepon nih katanya gitu. Udah saya chat katanya. Nggak diangkat nih saya telepon, mungkin masih dalam perjalanan. Oh ya sudah, kalau gitu kamu chat aja si Eki atau si Pina, bilangin nanti kalau sudah sampai di rumah jangan langsung pulang duluan, tunggu Akang itu baru pulang sama-sama. Ya jadi akhirnya pulanglah saya nih mas. Ya pas itu tuh saya langsung antar Linda ini pulang ke rumah mas. Nah pulang ke rumah, setelah sampai di rumah saya tanya lagi loh, kok si Eki sama Pina kok belum sampai ya? Coba ditelepon, saya telepon nggak diangkat, berapa kali saya telepon nggak diangkat. Linda ini langsung masuk. Setelah dia masuk rumah, saya putar balik tuh, putar balik. Saya keluar, jalan raya itu saya putar-putar nih cari kemana nih si Eki nih, kok nggak diangkat-angkat nih, perasaan gak enak. Akhirnya saya ketemu tuh sama temennya si Eki. Dia bilang begini, Kang, susul si Eki ke jembatan play apa tuh? Dia bilang susul Eki di jembatan apa? Dia bilang malam itu. Dia bilang si Eki sama kawan-kawannya tuh mau berantem tuh, mau kasih pelajaran ke Eki tuh. Akhirnya saya nih panik kan, langsung lah saya ini langsung meluncur ke lokasi tuh. Sebelum sampai di jembatan itu saya itu melewati ini SMP 11. Nah di SMP 11 itu saya taruh motor tuh, saya lihat tuh mereka tuh di dalam. Saya juga nggak berani untuk masuk ke dalam karena ini Pina sama Eki ini sudah dipukulin gitu. Tuh ada warung yang masih buka ya mas, ya nggak buka full, maksudnya itu sudah mau tutup lah. Di situ tuh ada laki-laki mas, saya ajakin untuk masuk ke dalam, nggak berani. Nah dia nggak berani masuk ke dalam, akhirnya saya lah memberanikan diri ngendap. Akhirnya mereka tuh ya mas. Jadi pas setelah saya sudah ngendap, saya ngelihat itu penyiksaan di 11 orang itu mas, semuanya tuh ya itu Pina itu mas. Saya mau maju tapi saya nggak berani, apa nanti saya jadi yang ketiganya, saya bilang begitu kan. Ya, kalau si Eki di lokasi itu juga sudah nggak bisa ditolong. Jadi setelah Pina selesai digituin, mereka bawa ke jembatan itu. Nah di situ mereka taruh Eki dan Pina ya. Setelah mereka pergi tuh,
Setelah mereka pergi tuh saya ngampirin, saya sempat tuh megang si pertama tuh saya megang Eki ya. Di situ memang sepi itu loh mas. Akhirnya saya tuh megang Eki, saya periksa Eki, nggak ada, memang sudah pergerakan. Jadi saya pindah ke Pina. Pina ini kan sudah sebagian bawahnya kan jadi saya yang terakhir nutupin si Pina pakai baju TC itu. Saya yang nutupin terakhir itu Pina masih ngerespon saya tuh. Pina masih bernapas, masih ibaratnya membuka mata lah. Saya sempat bilang, maaf Neng, Akang terlambat datangnya. Ya cuma mengeluarkan air mata gitu ya mas. Ya cuma mengeluarkan air mata, ingin ngasih tahu tuh ada yang mau disampaikan ke saya, tapi Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah meramaikan channel ini. Dan ini tadi adalah kasus Vina Cirebon ya, yang mana Linda buka suara setelah kesurupan lagi sebelum menjadi saksi di Kapolda Jawa Barat ya. Yang mana penuturannya si Linda ini mengatakan bahwa dalang utama dalam kasus Vina ini adalah si Melmel ya. Jadi Melmel ini adalah dalang utama, dan Melmel ini sudah pernah menjadi buka suara ya, menuturkan juga ya. Ternyata kalau menurut si Linda, si Melmel ini berbelit-belit ternyata adalah otak utama dari kasus pembunuhan si Vina ini ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.